Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami sungguh merasakan satu penyertaan Tuhan, bukan hanya dalam kehidupan kami yang Kau perhatikan, tetapi khususnya dalam jiwa dan roh kami. Dan kami mendapatkan satu penyertaan dalam masa depan kami dengan janji firman Tuhan yang kami pelajari, dan hari ini juga kami ingin belajar tentang peristiwa inkarnasi bagi seluruh kepentingan kerohanian kami dan khususnya pertumbuhan iman kami. Tuhan ajar kami dan melalui Roh Kudus-Mu dan firman yang sudah kami terima dan juga yang akan kami terima selanjutnya, Tuhan akan memberikan kami kekuatan pada akar pengharapan yang sama dalam seluruh perjalanan hidup kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan serta melalaikan perjanjian yang Kau ikat di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mendapatkan seluruh jaminan janji-janji Tuhan melalui seluruh karya dan juga seluruh jasa kemenangan dan keagungan dari Anak. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa menangkap dan juga menjalani seluruh firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini saya akan mengajar secara khususnya itu ada istilah dalam perjanjian lama yang Yesaya 7:14 ya, tentang perempuan muda. Nah, ini ada setelah saya ulik gitu kan, ada perbedaan Yunani dan Ibrani, pemakaian tentang perempuan muda. Nah, kondisi apa yang diperhatikan? Matius menuliskan itu, dia memakai dari kata almah itu, dan Lukas memakai dalam bahasa Yunani itu pertenos ya. Pertenos itu seorang perempuan muda juga, tapi yang belum menikah. Dalam hal apa belum menikah? Nah, ini kita akan pelajari secara khusus ya hari ini. Nah, respon Maria, dan kita tahu bahwa respon Maria itu adalah respon yang ditolong oleh Tuhan ya. Dan beberapa ayat yang kita baca itu bagaimana Tuhan menjelaskan melalui malaikat dan itu mulai dari awal Lukas pasal 1, pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus, perkataan dari malaikat Gabriel ya, yang menyapa Maria, dan kemudian malaikat itu berkata kepada Maria dengan kalimat yang pertama, yaitu Shalom, damai sejahtera dari Allah, itu menunjukkan satu perdamaian dari Tuhan. Jadi semua salam dari surga itu salam adalah salam perdamaian. Jadi kalau kita ngomong Shalom itu artinya kita mau berdamai dengan orang itu, kita mau hidup serasi bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan seluruh umat manusia yang percaya pada Kristus khususnya, itu hidup bersama dengan kehendak Tuhan. Itu arti kata Shalom. Jadi Shalom itu kehendak Allah yang akan mendamaikan kita, kehendak Allah yang menuntun kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, itu termasuk semua di dalam ajaran Shalom. Nah, kita melihat perkataan dari malaikat ini, jadi Shalom, kemudian muncul kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya adalah dikaruniai. Terus kemudian yang ketiga, menyertai engkau. Shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, reaksi Maria apa? Respon Maria itu, dia ada terkejut ya, mendengarkan perkataan itu, dan kemudian bukan hanya mendengarkan, dia bertanya dalam hatinya. Dia bertanya dalam hatinya. Dan malaikat juga apakah mengerti? Saya percaya malaikat mengerti karena Tuhan yang kasih tahu. Jadi lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Shalom itu, dan kemudian dikaruniai, dan menyertai engkau. Dia kan nggak tahu beritanya apa. Nah, dia bertanya, ada apa ini ya? Berita apa ini? Nah gitu kan, karena malaikat kalau datang kan, Maria sudah tahu kan dari sejak dia kecil, bahwa kalau Allah mengutus malaikat itu berarti ada kepentingan yang besar tentang dosa manusia dan tentang kehendak Allah yang dinyatakan. Bagaimana Allah akan memberikan pengharapannya. Nah, itu biasanya seperti itu konteksnya ya. Jadi Maria sudah tahu. Dan apa yang ada beritanya itu apa gitu. Yang dia tahu kan dia dikaruniai, dia disertai. Nah, untuk apa? Dia bertanya-tanya itu. Jadi bukan Maria bertanya itu bukan seperti beberapa apa ya tafsiran dan juga
perenungan yang mengatakan Maria ragu-ragu gitu ya. Maria sebenarnya bukan tidak percaya Tuhan, tapi dia bertanya karena memang dia nggak tahu. Dia bertanya hal itu. Dikatakan di sini, kata malaikat itu, jangan takut. Jadi kondisi menerima berita itu, kamu ada seperti apa ya, perasaan yang, waduh ini takut dalam arti nggak bisa melakukan, takut apa bisa saya. Nah itu malaikat sudah beritahu, jangan takut. Di dalamnya semua tentang perasaan manusia itu ya. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, diulang lagi kan, kasih karunia. Tadi kan dikaruniai apa? Rahmat Tuhan, kasih karunia. Jadi satu pemberian Tuhan gitu kan, kasih karunia di hadapan Allah. Dan terus beritanya diberitahukan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang ada persis sama dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dikatakan di sini. Ya, di sini artinya bahwa kelahiran Yesus pada waktu itu karena Yesus suaminya dan belum menikah kan. Kemudian malaikat itu menawarkan mimpi kepada siapa? Kepada Yusuf dalam Matius. Ya, dalam Matius itu. Jadi kalau kita lihat di dalam Lukas, di dalam kita Lukas itu menampakkan diri kepada siapa? Maria. Dan yang terakhir malaikat itu menampakkan diri kepada Zakaria. Terus kepada siapa ini? Simeon ya. Dan di situ ada pemberitaan-pemberitaan tentang kelahiran Yesus dan juga gembala-gembala serta tanda-tanda Tuhan kepada orang Majus. Itu semua adalah tujuannya cuma satu. Allah adalah keselamatan. Allah adalah Yesus. Yesus itu adalah keselamatan. Jadi kalau kita runtun ke belakang, yang menyelamatkan manusia, nggak ada manusia yang menyelamatkan manusia. Jadi di situ ya. Yang menyelamatkan manusia itu siapa? Yang menyelamatkan manusia ya Allah. Karena Allah adalah keselamatanku. Dan itu sangat jelas sekali. Kenapa sangat jelas sekali? Karena itu sudah dinyatakan di dalam seluruh kitab suci. Yesus juru selamat, Yesua itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita teliti nubuatan-nubuatan semua, itu mengacu pada Kristus dan Kristus kemudian kenapa disebut Allah? Nah, ini ada pembuktian-pembuktian firman Tuhannya. Mulai dari dia lahir, dia adalah Allah yang menjadi manusia dan di dalam seluruh peristiwa yang ada, mujizat-mujizatnya. Dan kalau kita pelajari semua sampai apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, kuasanya, dan sampai dia mati dan dia bangkit, itu semua menyatakan keilahiannya. Kalau di dalam kemanusiaannya yang tanpa keilahian, dia nggak akan bisa melakukan itu. Jadi ini terkait semua. Jadi tidak pernah natur Yesus itu terlepas satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ngomong keilahian, dia nggak bisa terlepas dari kemanusiaannya. Kemanusiaan nggak akan terlepas dari keilahiannya. Kenapa? Karena kita kenanya di dalam Yesus dalam kemanusiaan kedagingannya yang tidak berdosa itu. Nah, minggu depan ketidakberdosaan Kristus itu saya bahas secara khusus, Kamis dan Sabtu ya. Itu kalau bisa selesai ya bersyukur. Nah, kita lihat ini. Shalom kemudian dijelaskan bahwa dia akan menerima sesuatu yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Jadi Maria ini. Kalau kita lihat peristiwa kelahiran-kelahiran yang ada, baik itu kelahiran dari Isa gitu ya, atau kelahiran dari Samson gitu ya, Simpson gitu, Samson. Kelahiran dari beberapa seperti Samuel gitu kan, yang juga mandul. Ya. Dari kemudian kelahiran-kelahiran yang secara ajaib itu orang-orang tertentu memiliki itu ya. Jadi peristiwanya mandul, nggak punya anak, terus jadi punya anak. Berdoa terus punya anak gitu kan. Nah Maria ini dalam posisinya adalah dia tidak meminta anak. Dia tidak meminta apapun pada Tuhan dan Tuhan memberikan karunia. Dan itu suasananya beda. Bedanya apa? Dan Maria ini bukan mandul, dia perawan suci. Dikatakan oleh beberapa pendapat itu perawan yang dikuduskan oleh Tuhan, bukan dianya suci gitu ya tanpa dosa, bukan, tapi dia dikuduskan. Nah perawan sucinya itu di situ. Nah berarti Maria adalah satu pribadi yang tidak ada pribadi yang lain yang pernah menerima kelahiran di dalam keajaiban ini. Jadi
Sarah iya, istri Manoah iya, terus kemudian Hana iya gitu kan. Tapi itu berbeda. Jadi ini kelahiran-kelahiran yang ajaib-ajaib termasuk Elizabeth ya, mengandung anak dan pada bulan ke-6 persis ini anaknya juga umur 6 bulan. Jadi waktu Gabriel berbicara kepada Maria, itu saat itu bulan ke-6 dan bulan ke-6 juga Elizabeth mengandung Yohanes Baptis. Jadi 3 bulan lagi melahirkan. Jadi udah mulai kelihatan perutnya besar kan. Nah, dari sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu berbeda menaungi dan turunnya Roh Kudus dengan penyertaan Roh Kudus di dalam kandungan Maria dan hidupnya nanti dipimpin Roh Kudus. Nah, itu beda. Bedanya apa? Karena satu-satunya bayi yang lahir yang didiami dan turunnya Roh Kudus untuk melahirkan gereja, turunnya Roh Kudus kemudian menciptakan segala sesuatu dan turunnya Roh Kudus di dalam kandungan Maria, rahim Maria, itu hanya Kristus yang mendapatkan itu. Dan tidak ada satu manusia yang pernah dikatakan rahimnya itu Roh Kudus turun dan kemudian rahim seorang ibu itu kemudian melahirkan anak. Itu hanya satu, itu hanya Kristus. Nah, ini satu uh, pertahanan iman ya. Kalau kita berbicara, kita bisa menjelaskan tentang kenapa kelahiran perawan Maria itu penting sekali. Karena itu mengacu kepada janji Tuhan yang sebelumnya. Jadi dia tidak tercemari, termasuk di situ tentang hubungannya dengan Yusuf yang tidak berhubungan dengan Yusuf. Jadi mereka tidak melakukan hubungan suami istri itu karena memang Tuhan yang menjagai dan Tuhan yang tidak mau mengalirkan seluruh dosa manusia yang lengkap itu Yusuf dan Maria kalau menikah maka menjadi manusia yang jatuh dalam dosa dan kelahiran Kristus adalah kelahiran seperti manusia biasa yang juga berdosa dan kalau dikatakan manusia pada umumnya berdosa disebut sebagai manusia adalah manusia yang bisa melakukan dosa maka Kristus adalah manusia yang tidak melakukan dosa. Jadi bukan dikatakan manusia Kristus adalah bukan manusia gitu. Dia hanya tidak berdosa dan itu dikatakan satu-satunya yang tidak berdosa dari seluruh umat manusia itu hanya Kristus. Kenapa? Nah, ini menunjukkan ketidakberdosaan Kristus adalah menunjukkan keilahiannya. Karena ada satu pribadi yang tidak berdosa. Itu bukan manusia. Kalau manusia, semua jatuh dalam dosa. Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, gitu kan? Tapi ini ada manusia yang nanti lahir, yang dijanjikan Tuhan, Mesias, yaitu Yesua atau Yesus, dalam bahasa Yunani, dari bahasa Yunani, Yesua kan, adalah manusia yang tidak berdosa, tidak memiliki dosa. Ini menunjukkan apa? Bahwa dia adalah sama dengan Allah. Karena hanya satu pribadi yang tidak berdosa. Nah, istilah tidak berdosa ini nanti berkaitan dengan apa? Dengan keperawanan suci dan dengan kudusnya rahim Maria yang tidak berhubungan dengan Yusuf. Dan ini kita tahu ini ya, dan nanti kita bahas lebih jelas lagi. Oke, kita lihat ini. Kita lihat ya. Ayat yang ke-31. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini jelas ya. Dan ini juga ada dalam seluruh kitab suci, ada dalam nubuatan semuanya. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi ada dua proses ini. Jadi semua penjelasan Yesus yang waktu akan lahir dan akan datang ke dunia, itu menjelaskan dua unsur. Unsur manusiawi dan unsur ilahi selalu ada. Dikatakan dia akan menjadi besar, nah bertumbuh itu manusia. Dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nah itu adalah unsur ilahi. The Son of God, anak Allah. Jadi Yesus bertumbuh itu dia sebagai anak manusia kan. Nah ini sebagai anak Allah. Menjelaskan bagaimana hubungan kedua natur ini selalu disinggung dan tidak pernah terlepas satu sama lain. Menjadi besar disebut anak Allah tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Nah tahta Daud itu adalah tahta yang bisa berganti-ganti secara manusia kan. Rajanya ganti-ganti. Tetapi tahta Daud yang tidak pernah berganti itu hanya diturunkan ke dalam satu pribadi yang bernama Mesias. Dan tahta ini adalah tahta yang
tidak pernah berganti dan tidak pernah diserahkan orang lain. Nah, ayat yang ke-33 menjelaskan ini. Dan ia akan menjadi raja atas seluruh keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan ini menyatakan apa? Kerajaan yang ada di dunia ini itu gonta-ganti penguasa, tetapi kerajaan kekal dari surga itu tidak pernah berganti. Dan bukan hanya Yesus datang, kemudian rajanya adalah sebelumnya bukan Yesus, sekarang Yesus. Bukan. Kerajaannya ini kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi ada dua konteks itu. Konteks kerajaan yang ada dipimpin oleh Daud, dan kemudian kerajaan yang akan dipimpin oleh Kristus, itu beda semuanya. Ini sementara, ini kekal. Ini hanya berlaku dalam beberapa waktu dan hanya tugas-tugas yang sudah diberikan Tuhan, tapi ini adalah enggak selama-lamanya dan kekal kerajaannya. Jadi unsurnya selalu seperti itu. Terus 34, kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi Tuhan menjelaskan sudah jauh ini tentang keturunan dan dia akan bertata selamanya. Maria nggak sampai ke sono, pikirannya nggak sampai jauh ke sana. Tapi dia bertanya, loh terus bagaimana dengan aku yang tidak bersuami? Mana bisa terjadi gitu kan? Mana mungkin gitu. Jadi ini kalimat kemustahilan yang disampaikan oleh Maria. Bagaimana mungkin terjadi? Mustahil gitu. Bisa terjadi seperti ini. Jawab malaikat itu kepadanya. Nah, bagaimana yang tidak mungkin jadi mungkin? Bagaimana yang tidak akan terjadi bisa terjadi? Bagaimana yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Allah? Kemustahilan kan selalu seperti itu. Jadi mustahil itu artinya nggak bisa manusia lakukan, nggak bisa manusia pikirkan, nggak bisa manusia kemudian bisa mempunyai usaha untuk melakukan itu. Nggak ada. Dan semua mujizat Tuhan Yesus juga sama. Baik Filipus bertanya, bagaimana mendatangkan makanan untuk orang segini banyak? Nah, kita nggak bisa. Semua pikiran murid-murid, pikiran dari Maria, Ibu Yesus itu sama semua. Kita juga sama. Kalau kita menghadapi problem itu sama, pikiran kita sama. Tapi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya perkara sendiri. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi jelas ya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Mustahil kan bisa terjadi. Aku belum bersuami. Dan aku masih ya tidak tersentuh oleh laki-laki, belum menikah kan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dijawab oleh malaikat dengan jelas. Apa jawaban malaikat? Adalah jawabannya, malaikat mengatakan, Roh Kudus turun atasmu. Jadi ini menunjukkan satu kekuatan yang betul-betul utuh dari Roh Kudus. Jadi bukan cuman, oh mengurapi, bukan. Oh cuman pekerjaan tertentu seperti nabi-nabi selesai, kemudian Roh Kudus meninggalkan. Bukan. Tapi ini adalah turunnya Roh Kudus itu artinya dia menetap dan selama-lamanya menetap. Jadi kalau kita mau perhatikan baik-baik, turunnya Roh Kudus ini adalah bagaimana Roh Kudus itu menyertai Tuhan Yesus, bahkan sampai dengan misteri di kayu salib, itu Roh Kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Dia ditinggalkan Bapa, ya kan? Tapi tidak pernah dikatakan dia ditinggalkan oleh Roh Kudus. Di dalam Alkitab nggak ada dikatakan Tuhan Yesus ditinggalkan. Seperti Daud berkata, jangan tarik, jangan ambil rohmu dari hidupku. Ya, enggak. Tapi ini penjelasan turunnya Roh Kudus dan Roh Kudus tidak pernah naik lagi. Dia turun. Ya, terus bersama dengan Tuhan Yesus gitu kan. Jadi tidak ada satu perkataan Roh Kudus meninggalkan Yesus dalam satu saat pun, itu nggak ada. Ini yang kita pegang yang jelas ya. Jadi kita nggak berargumen, nggak berspekulasi, tapi jelas bahwa turunnya Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menanggung engkau. Jadi kekuatan itu jelas Roh Kudus Allah maha tinggi. Ya Roh Kudus juga Allah maha tinggi kan, tapi Bapak Surgawi itu juga turun dengan kuasanya menaungi engkau. Nah istilah menaungi itu ya seluruh hidup daripada Maria untuk melahirkan itu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana nanti dari sel cuma satu dari perempuan itu yang tidak dibuahi kok bisa jadi manusia. Saudara, itu semua adalah bukan perkara kekuatan pengetahuan manusia. Kita bisa pikir. Dan itu betul-betul dari Allah. Dan tidak ada orang bisa menanyakan itu dan menjelaskan itu bagaimana peristiwa. Saudara, kita nggak mampu. Karena Roh Kudus dan kuasa Allah. Itu jelas sekali.
Oke, walaupun kita tahu bahwa sebelumnya juga ada, yaitu Sarah gitu kan, mandul itu bisa gitu kan. Tapi ini berbeda sekali karena tidak ada unsur manusia sama sekali. Jadi kalau mandul Sarah dengan Abraham ya masih berhubungan gitu kan, dan dia melalui hubungan itu punya anak, dan jelas tidak dikatakan tanpa Abraham Sarah kemudian melahirkan, enggak. Istri Manoah tanpa istrinya Manoah itu terus punya anak, terus kemudian Samuel juga sama kan, enggak. Itu ada unsur laki-lakinya, dan satu-satunya yang tidak ada unsur laki-laki suami itu hanya Maria. Ya semua ada unsurnya. Nah ini supaya kita tahu bahwa kenapa itu satu-satunya. Ya, kenapa itu satu-satunya? Karena nanti saya jelaskan di dalam ketidakberdosaan Kristus. Ya, kenapa itu finalitas tentang keperawanan suci Maria, kemudian bagaimana hanya Kristus manusia satu-satunya tanpa hubungan dengan bantuan pihak laki-laki. Nah itu dijelaskan semua. Karena ini berkaitan dengan uh, keilahian Kristus. Itu Kamis depan saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ini ya. Roh Kudus turun dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus. Kudus, kudus. Akulah Allah yang kudus. Allah kudus. Allah adalah kasih. Itu menjelaskan apa? Bahwa bayi ini adalah kudus, dikatakan anak Allah, the Son of God. Jadi siapa yang kudus? Siapa yang tidak pernah bersalah? Siapa yang baik? Saudara, itu jelas sekali Tuhan Yesus pernah mengatakan ini bahwa hanya Allah pemimpinmu, hanya Allah yang baik, hanya Allah yang kudus. Terus Tuhan Yesus katakan, kamu kudus enggak? Ditanya ini ya, kamu kudus? Kamu bisa ngampuni dosa enggak? Bisa. Nah, kamu sendiri berarti kamu mengaku Allah. Kamu menghujat Allah. Betul kan? Memang kalau Yesus bukan Allah, dia menghujat Allah. Kalau dia manusia biasa seperti kita, dia menghujat Allah. Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa yang bisa mengampuni dosa. Jadi bagaimana saya bisa mengampuni kalau saya sendiri berdosa? Saya harus tidak berdosa. Bagaimana saya bisa mengampuni orang, menguduskan orang kalau saya sendiri nggak kudus? Jadi di sini menyatakan bahwa kekudusan Kristus, Yesus bisa mengampuni, Yesus bisa menyembuhkan orang dan semuanya, itu berkaitan dengan keilahiannya dia. Jadi ini jelas sekali. Kenapa kamu bisa mengampuni? Kan hanya Tuhan bisa mengampuni. Manusia kan berdosa semua. Itu konsepnya orang Israel, orang Yahudi sudah tahu. Hanya Allah yang tidak berdosa gitu loh. Jadi yang kalau ada orang mengaku tidak berdosa bisa mengampuni orang, wah kamu menyamakan diri dengan Allah. Kamu harus dibunuh, kamu harus dilawan, kamu harus dirajam gitu kan, harus mati. Karena kamu menyamakan diri dengan Allah. Nggak usah diadili dengan apapun kalau kamu ngomong seperti itu. Ya, kami lawan. Kamu darahmu itu halal gitu kan. Nah, ini yang terjadi seperti itu, dikatakan bahwa kudus anak Allah. Jadi Maria waktu menerima bayi dalam kandungan kudus, dia pasti sudah tahu bahwa bayi ini adalah ya wakil hadirat dari Allah sendiri. Kepenuhan Allah sendiri dalam rahimnya. Dan itu bagaimana sukacitanya. Maka di situ ada lagu pujian Magnificat kan dari Maria. Karena ini, dan yang bisa menyanyikan Magnificat itu hanya Maria. Nggak ada wanita lain bisa menyanyikan. Karena satu-satunya manusia yang pernah dinaungi dan kemudian menerima turunnya Roh Kudus, penyertaan Allah Maha Tinggi yang begitu penuh itu dalam kandungannya, dalam hidupnya, itu hanya Maria. Dan dia mengungkapkan pujian Magnificat itu hanya dia, nggak ada yang lain. Dan ini sangat jelas gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Kita menerima penjelasan tentang detail ini ya. Kejadian pasal 3, 15 itu menunjukkan satu keturunan. Nah, Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai 9 juga sama. Tentang anakku engkau yang tanda petik dilahirkan. Tetapi dalam Yesaya 7:14 dan juga Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa Yesus adalah anak ya, anak yang dilahirkan tapi putra yang tidak dilahirkan. Jadi jabatan Tuhan Yesus tentang anak kelahiran itu adalah berada dalam konteks waktu dalam daging manusia, tetapi putra Allah, the Son of God, itu tidak dilahirkan. Dikatakan kamu dikaruniai, kamu mendapatkan karunia, mendapatkan hadirat ilahi. Allah yang Maha Tinggi ada dalam naunganmu, ada dalam pribadi anak ini.
Nah, itu disebut sebagai the Son of God, putra Allah. Tapi anak yang kau lahirkan, nah itu manusia Kristus, dan putra Allah adalah putra dari Bapa yang kekal. Dan putra itu kekal, Bapa kekal, putra kekal. Karena apa yang berasal dari Bapa dan bagian dari seluruh hidup Bapa, ketuhanannya, kealahannya, atau keilahiannya, itu kekal. Jadi Kristus adalah Allah yang kekal, karena dia kudus, dia nanti dibuktikan dia melakukan semua perkara yang tidak pernah ada orang bisa melakukannya, dan dia tidak berdosa, dia menjadi imam agung, dan semua ini menunjukkan seluruh jabatan pekerjaan Kristus secara utuh. Itu menyatakan kepenuhan Allah. Dan Rasul Paulus tahu betul bahwa Kristus itu adalah Allah sendiri, pribadi anak. Dan Bapa ada anak dan ada Roh Kudus, dan ada 3 pribadi. Dan di dalam Alkitab istilah Tritunggal nggak ada, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada. Dan itu sebagai sebutan yang kita kemudian percaya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hanya sebagai sesuatu yang sudah menjadi satu pengakuan bersama. Itu Tritunggal gitu ya. Allah satu di dalam 3 pribadi. Nah, kita menyampaikan itu dengan istilah Tritunggal. Yang tidak percaya tentang Tritunggal, bahwa Yesus adalah Allah sendiri, saudara-saudara tidak akan masuk dalam kerajaan kekal. Walaupun saudara percaya firman yang lain, tapi saudara tidak percaya ini, saudara-saudara akan dibuang oleh Tuhan, dibinasakan Tuhan. Maka seluruh hamba Tuhan yang mengajar Yesus bukan Allah, saudara itu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Oh, Yesus hanya manusia. Oh, dia Allah yang di bawah Allah yang kecil. Saudara, semua jemaat yang mendengarkan dan percaya itu masuk neraka semua. Karena jelas sekali Tuhan Yesus, kalau kamu tidak mengakui aku, ya aku yang dari Bapa, yang diutus Bapa, dan aku adalah Yahweh. Saudara-saudara binasa. Dan ini ada beberapa gereja dan semua yang pendetanya tidak mengaku itu. Aduh, saudara, itu pendeta-pendeta seperti ini, pengajar-pengajar atau penginjil-penginjil seperti ini, itu bukan hanya layak untuk menderita dan dihukum mati, bukan, saudara. Itu layaknya itu betul-betul nggak layak jadi manusia. Walaupun dia mengajar kebaikan dan kebaikan yang lain. Jadi pendeta ini secara nggak sadar, dia itu sedang dikuasai dengan antikristus. Ya, dikuasai antikristus. Ya, oke, kita akan melihat. Jadi mengapa kepribadian Kristus yang di dalam kepenuhan sesungguhnya, sepenuh-penuhnya adalah Allah, dan dia sepenuh-penuhnya adalah manusia. Nah, saudara, yang menyangkali keberadaan Kristus tentang hal ini, semua diragukan dan dikatakan dengan jelas, kalau kamu tidak mengakui aku dalam seluruh hidupku ini, apapun yang saya kerjakan, dan kemudian kamu menyangkalinya, aku akan menyangkalinya di depan Bapakku. Itu dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas. Aku akan menyangkali. Dan Paulus juga menegaskan dalam Roma pasal 9, jika kamu tidak mengakuinya, dan kamu kemudian membuat ajaran Injil palsu, dalam Galatia pasal 1, ya, pasal 2 juga ada, dan juga di dalam suratan yang lain tentang Injil palsu, Injil yang Mesias palsu, dalam Korintus juga sama, ada semuanya. Dan dikatakan bahkan ada malaikat pun, itu terkutuklah kamu. Jadi semua orang yang mengajar Kristus yang bukan Allah sejati, bukan manusia sejati, atau tidak mengajarkan dua-dua, atau tidak sepenuhnya, saudara, dikatakan engkau lebih baik nggak dilahirkan, engkau lebih baik mati, lebih baik, kalau dikatakan terkutuklah engkau. Jadi orang-orang yang terkutuk adalah anti Kristus, anti Injil, itu semua terkutuk, bukan hanya mengajar, seluruh jemaatnya itu terkutuk semua. Kalau dia percaya, oh bukan hanya Yesus yang menyelamatkan, saya percaya yang lain menyelamatkan. Saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan, kamu ngomong seperti itu, kamu layak menjadi orang-orang yang terkutuk. Dan ini dikatakan dengan jelas. Ya, oke, kita lihat sekarang ya, di dalam istilah alma dan partenos ya, alma dan partenos ya. Nah, perhatikan baik-baik. Perempuan muda yang belum menikah, alma, jadi alma itu artinya adalah perempuan muda yang belum menikah. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan secara legal, menunjukkan secara hukum bahwa posisi statusnya adalah belum menikah. Itu alma. Ya, alma. Jadi perempuan yang belum menikah dalam arti legal, hukum adat, tradisi, dan bisa mengartikan orang-orang yang tanda petik yang belum berhubungan pun bisa disebut
perempuan muda yang belum menikah dalam arti legal. Bisa, iya. Nah, kenapa dalam perjanjian baru ditambahkan dengan konsep perempuan muda yang tidak pernah berhubungan badan, itu pertenos. Jadi apa artinya pertenos itu? Pertenos artinya adalah perempuan muda yang menyatakan bahwa di dalam dirinya belum pernah berhubungan dengan siapapun. Nah, itu istilah pertenos. Walaupun di dalam perjanjian lama bisa mengacu kepada perempuan muda yang belum menikah itu adalah perempuan yang perawan, bisa gitu kan. Tapi juga bisa tidak perawan dalam perjanjian lama. Yang penting belum menikah secara legal, secara hukum. Nah, dalam konteks kekudusan orang-orang Yahudi, seorang perempuan yang berhubungan sebelum menikah itu harus dibereskan dulu. Harus dibereskan kan? Dalam arti bahwa dia belum menikah secara sah, tapi dia sudah melakukan hubungan itu, dia harus dibereskan dan itu kemudian direstorasi, dipulihkan, baru setelah itu dia diperbolehkan untuk menikah dengan perjanjian-perjanjian yang ada, dengan langkah-langkah pemulihan itu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bisa perawan itu bisa masih berhubungan. Perempuan muda itu masih bisa berhubungan. Tetapi dalam perjanjian baru, pertenos ini menutup bahwa perempuan itu pernah berhubungan badan. Nah, dengan istilah bahwa Yusuf tidak melakukan hubungan sampai anak itu lahir, itu menyatakan bahwa perempuan ini di dalam tanda petik kekudusan, legal, bersih, dan tidak ada campur dengan laki-laki lain. Jadi yang satu menjelaskan tentang hukumnya, menjelaskan tentang bagaimana adat orang Yahudi di dalam sikap dan ritual serta apa ya kalau kita ngomong tata pelayanan di dalam hukum Taurat itu perempuan muda yang tidak menikah. Nah, secara otomatis tidak menikah itu ya dia masih perawan. Secara otomatis kan. Tetapi ada nggak bahwa yang tidak menikah tidak perawan? Ada, karena melanggar. Nah, untuk membuka kemungkinan ini di dalam terjemahan dan tafsiran perjanjian lama, maka di situ kita diserang tentang perempuan yang suci ini diserang apa? Dari sudut perjanjian lama, bahwa ada kemungkinan dia bisa nggak perawan. Karena ada kasus-kasus tertentu dalam perjanjian lama, itu ada. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa Yesus itu perawan itu masih suci. Nggak bisa, melalui kata alma. Tetapi dalam perjanjian baru ditambahkan pertenos. Pertenos itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah berhubungan. Walaupun dia sudah bertunangan, dia kudus, dia suci, dan dia tidak pernah berhubungan. Nah, apa pentingnya dua kalimat ini? Jadi yang pertama, itu menyatakan nubuatan yang sangat jelas dan sangat umum, sudah tahu semua. Alma itu perempuan muda yang tidak kawin dan tidak berhubungan badan, itu secara umum. Tetapi karena ada celah ini, maka dalam perjanjian baru ditegaskan dalam firman Tuhan, dalam Matius pasal 1, Lukas juga pasal 1, pasal 2, itu menjelaskan bahwa Yusuf dan Maria itu belum berhubungan. Kenapa tahu? Karena Yusuf waktu mendengarkan bahwa Maria itu hamil, dia ingin menceraikannya. Karena dia merasa, oh, dia nggak ngapa-ngapain kok kamu hamil, berarti kamu hamil dari orang lain. Dan di dalam lingkup inilah, pertenos itu menunjukkan satu perlindungan Tuhan tentang kesucian Maria, ya kekudusannya dalam keperawanannya itu. Dia tidak tersentuh dan itu buktinya Yusuf akan menceraikan. Nah, setelah itu, waktu mereka akhirnya menikah, dikatakan dalam Alkitab, itu pun Yusuf tidak berhubungan dengan Maria. Jadi walaupun sudah ada Roh Kudusnya dan kemudian turun Roh Kudus dan kemudian anak itu kemudian ada dalam kandungannya, jabang bayi itu yang masih benih 1 minggu, 2 minggu, itu pun tidak boleh Maria dan Yusuf berhubungan sampai anak itu lahir. Jadi keperawanan suci Maria itu bukan hanya waktu Yesus sudah ada dalam kandungan dia nggak perawan, dia sampai melahirkan dia perawan suci, perawan kudus, perawan yang dikuduskan Tuhan. Nah, setelah ini satu pengajaran yang penting. Tapi dari sisi yang lain, karena begitu hebatnya, begitu luar biasanya Tuhan memakai Maria, kemudian beberapa pengajar dari gereja-gereja itu kemudian mengangkat Maria menjadi perawan suci sampai dia mati pun perawan suci. Nah, ini yang kita tidak terima. Kenapa nggak kita terima? Karena memang itu sebatas kelahiran, titik.
Alkitab mengatakan kelahiran, selesai. Setelah itu, ya kamu manusia lagi biasa. Tapi pengajaran dari Roma Katolik dan semua beberapa gereja Ortodoks juga sama mengajarkan bahwa Maria itu suci selamanya dan dia tidak berbuat dosa. Nah, di sini gereja Kristen yang pada umumnya Protestan juga atau Reform dan juga yang lain Presbyterian itu berhenti karena tidak ada bukti yang mendukung sama sekali bahwa kesucian Maria sampai dia mati dan dia tidak berdosa, karena berkaitan dengan apa? Ketidakberdosaan adalah milik Allah. Ya, itu nanti saya jelaskan. Jadi jelas ya. Jadi hamilnya Maria itu bukan ada unsur dari manusia, unsur dari Yusuf, tapi betul-betul 100% unsur Roh Kudus yang turun dan kuasa Allah Maha Tinggi, tanpa ada unsur hubungan seksual badan. Nah, ini menunjukkan apa? Keperawanan Maria adalah kemurnian dan menjadi model umat manusia tentang perempuan yang menjaga kekudusan. Jadi ini semua orang Kristen, anak-anak perempuan di dalam keluarga Kristen itu harus menjaga kekudusan ini, yang menjadi model yang sempurna itu adalah Maria. Dan dia mendapatkan kuasa ini. Yang kelima adalah aspek kehadiran Roh Allah dan pekerja kuasa Allah menjelaskan tentang kekudusan Kristus di dalam segala hal, termasuk apa? Dalam seluruh pikiran, perasaan, kehendaknya, semuanya itu mendapatkan penyertaan kudus dari Allah sendiri. Jadi waktu bayi itu ada di dalam kandungan mulai dari 1 hari 1 detik, dia kudus. Sampai dia lahir menjadi manusia, dia kudus. Jadi kudus itu berkaitan dengan keilahian, berkaitan dengan pribadi Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu berkaitan dengan apa? Dengan ketidakmungkinan, kemustahilan Yesus jatuh dalam dosa. Jadi itu ditutup semua. Tapi bagi orang-orang yang mengenal tentang kemanusiaan Kristus, kemudian semua manusia jatuh dalam dosa, jadi Yesus mungkin juga berdosa. Surah Alkitab tidak pernah mengajarkan ada kemungkinan, karena Maria berkata mustahil, dan malaikat mengatakan nggak ada sesuatu yang mustahil. Semua manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada satu manusia mustahil, manusia tidak jatuh dalam dosa. Dan hanya satu manusia yang kemustahilan ini itu bisa terjadi. Jadi ketidakberdosaan bisa terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus dan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi bukan karena, oh Yesus itu tidak berdosa karena dia dilihat perbuatannya satu persatu. Bukan. Ketidakberdosaan Kristus itu adalah keilahiannya. Dia adalah kudus. Jadi kudus dan ketidakberdosaan itu menyatu di dalam sifat ilahi Kristus yang selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus tidak berdosa. Oh, karena dia tidak melakukan dosa ini, dosa ini. Bukan. Ketidakberdosaan Kristus adalah itu sudah kekal selamanya. Nah, ini minggu depan saya jelasin lebih detail. Oke, saya pikir hari ini cukup sekian ya. Kita berdoa bersyukur, kita mendapatkan satu pengajaran yang sudah ribuan tahun ya, dan kita kemudian menerima kembali, menerima penjelasan dan akan menguatkan iman kita. Jadi kita sudah mengerti Maria adalah bukan hanya perawan, bukan hanya tidak menikah, tapi betul-betul dia tanpa unsur laki-laki dan dia menerima kuasa karunia Allah. Nah, oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan berkati